Eh, untuk selanjutnya, ini saya buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa untuk bertanya kepada Ibu Teguh. Untuk bertanya, dipersilahkan kepada, atau saya bacakan langsung ya. Ini dari Merpe Seldin Mitsae dari Universitas Kristen Arta Wacana. Ibu, kami sementara melakukan penelitian untuk modifikasi karbon aktif dari tempurung lontar atau limbah organik di pesisir pantai kami, Bu. Mungkin masih jauh dari perkembangan penelitian dari Ibu dan tim. Mohon penjelasannya, Bu. Apakah kategori karbon aktif dari limbah organik ini juga dapat dikembangkan untuk drug delivery dan sensor? Dan apakah sudah ada penelitian Ibu yang menggunakan karbon dari bahan alam? Terima kasih, Bu. Iya, ya, terima kasih pertanyaannya ya Mbak, siapa tadi? Ibu atau dokter siapa tadi yang kontak chatnya kok hilang? Merpi Seldin. Oh iya, Merpi Seldin ya. Ya, karbon aktif yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi kalau secara theoreticalnya hibridisasinya adalah campuran sp2 sp3. Apakah dia bisa dipakai untuk biosensor ataupun dengan drug delivery tadi ya. Nah, ketika kita kepingin mendesain sesuatu atau kaitannya dengan drug delivery, maka misalnya ini kita punya material, ya, kita punya material, kemudian kita ini punya obatnya. Nah, otomatis kenapa ini diembankan di dalam material itu? Ini karena memang di obat ini ada beberapa kelemahan, ya, limitasi. Limitasinya mungkin solubilitasnya kelarutan, ya, atau kemungkinan dia soliditasnya dalam air susah gitu mungkin, atau mungkin dia gampang degradasi ya, seperti halnya tadi yang kalau RNA dan DNA yang diembankan itu tanpa diemban dalam partikel itu dia akan gampang terdegradasi, belum sampai itu dia sudah hancur lah, nggak awet lah, atau mungkin yang lainnya ya, ada banyak limitasi. Nah, itu yang pertama ya, kita konsiderasi mengapa. Nah, kalau misalnya sudah tahu, berarti kita menyasar ke sana. Misal sebagai contoh ini solubilitas. Solubilitas berarti dia tidak larut di dalam air nih misalnya ya. Semacam kurkumin misalnya. Kurkumin itu sebetulnya rendah di dalam air. Maka kemudian salah satu saja alasan mengapa diembankan di sini adalah untuk meningkatkan membawanya ya. Karena kurkumin itu kabarnya ketika diminum langsung hanya sekitar 20%-an itu yang terserap di dalam perut. Ya, selebihnya itu akan lewat saja. Nah, kemudian juga belum tentu 20% itu nyasar ke sel yang ditargetkan. Nah, setelah solubilitas misalnya ini menjadi utama, maka berarti kita perlu meningkatkan solubilitas dia. Maka kita perlu membawa kurkumin ini ya ke sini, interaksinya lebih banyak ya ketimbang kalau misalnya dia dibawa sendiri. Nah, untuk membawa ini lebih banyak, berarti harus ada tangan yang mau membawa kurkumin. Nah, carilah tangan yang connect. Ini bisa salaman, bisa begini, atau mungkin cuma nunjuk doang, atau mungkin cuma jauh begini. Nah, ini tergantung juga dari sifat drug ataupun sifat dari lingkungan nantinya. Jangan-jangan kalau misalnya kita genggam begini ya, nah itu jangan-jangan nanti sampai di tubuh obatnya nggak mau lepas. Nah, misalnya bisa juga seperti itu ya. Nah, itu berarti kita perlu desain lanjut. Nah, jangan-jangan kalau yang kayak begini nih belum sampai di perut sudah lepas duluan misalnya kayak gitu, atau belum diinjek ya, belum sampai di ini ya udah lepas duluan. Nah, ini juga harus kita konsiderasi. Jadi obatnya apa, kemudian linknya atau tangannya apa, ini harus dikoneksitaskan. Kemudian selain itu juga ini kan tangan terluar ya, ini tadi tangan terluar. Nah, kalau ini saya zoom lagi ya, ini tangan terluar. Nah, antara tangan terluar ini kan berarti kalau misalnya kepingin mendapatkan mengambil obat yang banyak kan berarti tangannya harus banyak ya. Nah, tangan yang banyak ini bisa dari banyak molekul atau bisa memakai dengan satu molekul tetapi dia yang berantai atau yang polimer. Nah, bisa dibayangkan kalau punya polimer, nah tangannya banyak gitu, situsnya di sini aktif banyak, maka obat yang masuk juga akan banyak. Nah, selain itu kita masuk lagi ke dalam yang di luar ini tangan yang di luar ya. Nah, koneksitas tangan yang di luar dengan yang partikel yang di dalam ini juga harus kita konsiderasi juga.
bagaimana? Apakah dia seperti tadi van der Waals ataukah kovalen? Nah, mungkin kalau antara drag dengan tangan yang di luar ini kan dragnya diharapkan lepas ya. Mungkin yang di sini ini tidak terlalu kuat lah ya. Tetapi kalau yang di dalam ini seharusnya kuat lah. Karena kalau misalnya enggak nanti apa namanya sendiri-sendiri jalannya ya, partikelnya sendiri, aktivitas sendiri, polimernya sendiri. Tetapi kalau misalnya ini ada kovalen link antara polimer dengan yang partikel, nah ini sudah dipastikan dia kuat, dia tidak akan bercerai. Nah kalau dia kuat mengembangkan pun juga sudah pasti kurkumin akan terbawa oleh magnetik ini, karena memang sifat magnetik ini tadi kita perlukan. Selebihnya lagi ke dalam lagi adalah sifat yang ada di sini. Ini kan ada magnetik ya. Nah, di sini ini bisa polimer tadi atau mungkin juga karbon atau silika. Nah, pilihlah sesuatu yang bisa dimodif. Nah, kita sampai ke karbon tadi. Nah, karbon tadi itu sp3 dan sp2. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita punya sesuatu yang seragam, misalnya sama-sama sp2, ya, maka modifikasi itu akan lebih gampang. Ya kan ya, ini akan dibuka ya, ikatan rangkapnya akan dibuka. Nah, ini akan kemudian akan dapatkan NH2 dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ini sp3 ada juga, nah ini di sini ada sp3 kan ya. Oh, ini kemudian di sini ada sp2. Nah, C, ini ada seterusnya ada sebenarnya. Memang ini akan ngaca secara struktur beda ngelekuk-lekuk kayak tadi ya kalau karbon aktif ya. Kemudian juga secara ikatan juga ada yang bisa dimodif, ada yang tidak. Memang karbon aktif ini sangat jarang untuk yang dipakai di fungsionalisasi atau modifikasi lebih lanjut. Tetapi apakah tidak memungkinkan? Mungkin saja kalau misalnya ikatan antara atau interaksi tadi antara karbon dengan polimer itu hanya van der Waals misalnya. Nah, polimer dengan drag itu mungkin desainnya yang tadi ya. Nah, ini mungkin kalau misalnya tidak sampai desain kovalen sehingga kita tidak pusing untuk berapa yang harus dibuka dan bagaimana. Nah, ini bisa aja. Tetapi memang tidak secara spesifik atau mungkin interaksinya hanya van der Waals interaksi. Apakah memungkinkan? Mungkin saja. Selama itu bisa kita modifikasi dengan menambahkan gugus fungsi atau bisa modifikasi polimerik secara van der Waals, kemudian polimernya itu kita bisa pakai untuk menangkap, bisa dipakai untuk drug delivery system. Kalau menurut saya seperti itu. Biosensor juga seperti itu, selama dia bisa menangkap antibody mungkin bisa. Tetapi memang kalau misalnya ini katanya van der Waals, nah pertimbangkan juga bagaimana lingkungan di sekitar. Apakah jangan-jangan kalau misalnya nanti dicuci dengan PBS yang pH 7 lepas. Nah, kalau lepas kan nggak jadi membawa juga. Nah, ini juga harus dipertimbangkan ya. Jadi memang biasanya yang kita ini memang sesuatu yang di sini itu lebih kuat dan yang kuat itu secara kovalen. Kalau misalnya dengan karbon aktif itu bisa mendesain sesuatu yang kovalen ya, memungkinkan juga. Ada satu, nah untuk modifikasi secara kovalen itu mungkin banyak cara ya, misalnya dengan menambahkan membuka, mengoksidasi. Kalau C, rangkap C ini kan dioksidasi, mungkin dia akan terbuka, kemudian ditambahkan. Nah ini ininya hilang ya, satu ikatannya adalah jadi OH, jadi oksidator, OH, oksidasi atau apa. Nah, tetapi kalau di sini ini ada besi, nah dikhawatirkan besinya ini juga akan teroksidasi. Kalau lapisannya tadi tidak mengcover. Nah, kalau teroksidasi maka magnetisasinya juga akan turun. Nah, acuan lain adalah tidak memakai oksidator cairan atau asam ya, tetapi memakai cara kering ya, misalnya adalah dengan plasma treatment. Nah, plasma treatment itu kita tidak pakai larutan, tetapi kita kondisikan kalau low pressure itu kita masukkan di dalam chamber, kita berikan gas argon dan gas aktifnya, kita bombardment dengan argon, dia akan membuka, kemudian ada gas aktif di situ, amonia atau asam asetat yang bisa memberikan gugus fungsi tergantung dari desain kita tadi, gugus apa yang akan kita linkkan dengan polimer atau tadi muscle-nya itu, maka akan bisa tertata dengan rapi. Nah, itulah istilahnya gitu ya. Jadi memang modifikasi ini banyak sekali konsepnya ke sana. Tidak hanya satu, mungkin banyak sekali artikel yang bisa Anda baca ya. Mungkin desainnya akan sedikit. Saya pikir itu. Saya kembalikan ke Mas Arief, silakan. Mohon maaf kalau misalnya belum jawab. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya.
Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ini dari Mbak Irianti, Teknik Kimia ULM. Ibu, apakah ada syarat nilai minimal magnetifikasi dari MNP jika digunakan sebagai drug delivery ketika setelah dilakukan surface modification? Iya, yang dimaksud adalah magnetisasinya tadi ya. Maksudnya ya, yang apa ya tadi ya? Iya, betul Bu Endah. Yang kalau misalnya, iya ya, yang kalau misalnya saya gambarkan ini, kalau apa namanya? Nah ini ya, nilai di sininya ya. Apakah ada nilai berapa begitu ya? Iya, betul. Jadi iya, kalau saya tidak bisa menjawab ya, tapi sejauh membaca saya atau sejauh artikel yang saya baca itu mereka bervariasi, tetapi memang acuannya adalah memiliki magnetisasi yang tinggi. Sebagaimana contoh misalnya ya, kalau misalnya di apa namanya di spion yang umumnya apa namanya dikembangkan super paramagnetic iron oxide nanoparticle itu dia comparable sekali dengan Fe3O4-nya yang awal. Nah, Fe3O4 yang awal itu ya mungkin sekitar puluhan, 60-an atau 50-an gitu. Nah, cuman saya sendiri pun ketika ini sudah dimodif, ini tergantung dari modifikasinya ya. Kalau ini kan cuman iron oxide saja ya. Tapi kalau misalnya dimodif dengan karbon, otomatis ada plerol dari karbon itu untuk menurunkan magnetisasinya. Jelas saja. Kalau misalnya dalam satu wadah ini 100% Fe3O4 dengan satu wadah yang ukurannya sama, di situ ada Fe3O4 dengan karbon, maka kan persentasenya Fe3O4 juga akan berkurang. Nah, otomatis magnetisasinya di sini juga akan berkurang. Belum lagi kalau misalnya ketika interaksi atau kita modifikasi ini ada sisipan-sisipan karbon itu di dalam kristal Fe3O4 yang juga akan mengubah sifat magnetisasi. Jadi kalau sejauh saya mungkin ini apa namanya bukan jawaban final, mungkin bisa dilihat lagi di artikel yang lainnya. Tetap commonnya atau commonly yang dipakai untuk yang bioaplikasi ini untuk spion-spion itu seperti 60-an 10 lah ya, 10 10 gitu. Mendekati dari spion Fe3O4 aslinya ya, yaitu yang tanpa modifikasi. Tetapi biasanya kalau setelah dimodifikasi dia akan menurun ya, karena ada porsi non magnetik material itu sendiri. Saya pikir itu jawabannya, Mas Arif. Saya kembalikan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat terjawab atas apa yang ditanyakan. Selanjutnya mungkin kita ubah sedikit metode pertanyaannya. Ini saya buka sesi untuk yang bisa bertanya langsung nih teman-teman dengan menggunakan fitur raise hand. Jadi dipersilakan kepada teman-teman peserta yang ingin memiliki pertanyaan bisa langsung klik tombol raise hand-nya dan bisa langsung bertanya nih ke Ibu Teguh Endah. Ya, saya persilakan pada teman-teman yang ingin bertanya langsung nanti bisa menghidupkan video ataupun untuk terlihat mukanya dan ya, dipersilakan untuk raise hand teman-teman yang ingin bertanya langsung. Oke. Kepada Mbak Seprina ya. Oke. Dipersilakan bisa mungkin dihidupkan videonya dan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan ke Ibu Teguh. Atau saya bacakan kembali deh pertanyaan yang ada di chat kepada Ibu Teguh Endah. Ini ada pertanyaan Ibu dari Ibu Budi Astuti dari Universitas Negeri Semarang. Di tempat kami telah mengembangkan nanopartikel Fe2O3 dari pasir besi, itu dari pantai Bayuran dan aplikasinya untuk pigmen. Saya tertarik untuk mengembangkan material nanomagnetik tersebut untuk aplikasi yang lain. Dari penjelasan tadi, Fe2O3 kan di-coating dengan karbon. Untuk metode coating yang baik menurut Ibu itu menggunakan dry atau wet method? Gitu ya. Iya, ini agak susah menjawabnya karena memang kalau di tempat saya itu karbon dan
Fe3O4-nya itu ditumbuhkan. Jadi Fe3, misal sebagai contoh ya CNT, atau kayak saya awali dulu dari yang metode yang saya pakai itu di arc discharge gitu ya. Jadi ada katalis Fe3O4. Nah kemudian ketika pada proses arc itu salah satu metode. Nah ini ada pijar, ada 2 elektroda, diberikan arus yang sangat besar. Nah kemudian ada pijar di sini, sehingga pijar ini atau apa namanya plasma hot zone ini bisa mampu mengevaporasi kemudian mengionisasi lebih lanjut karbon yang ada di situ. Nah karbon-karbon di situ kemudian akan nempel di dalam, akan menuju ke apa namanya metal yang ada di sini ya. Nah ini juga sistemnya sama dengan CVD. Nah di situ ada katalis, nah karbon akan terevaporasi, kemudian karena ini katalis afinitasnya lebih besar, karbonnya akan terdeposisi di sini kan. Nah karena ion karbon tadi itu ketemu dengan ion-ion yang lainnya, maka dia kemudian gandengan, sehingga membentuk heksagon, berantai gitu, sehingga tumbuhlah kemudian CNT, atau kalau yang di sini ini tumbuhlah layer-layer. Dua, yang Irianti tekniknya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanyakan mana yang lebih bagus, dry dan wet method, ini kalau saya mungkin menyimpulkannya, ini adalah aplikasi pencampuran ya, mix ya, antara besi oksida dicampur dengan karbon, begitu saja, begitu ya. Nah, kalau misalnya begitu di tempat saya pernah juga seperti itu, tetapi aplikasinya agak beda. Aplikasinya adalah untuk fotokatalisis. Ya, jadi kita pakai besi metal oksida, TiO2, Fe3O4, Fe2O3 macam gitu. Nah, kita gabungkan dengan karbon aktif memang. Oh ya, ini juga sekaligus menjawab tadi pertanyaan yang awal tadi ya, ada pertanyaan aplikasi lain dari karbon aktif apa. Nah, saya lupa menjawab tadi. Nah, aplikasinya adalah di fotokatalis dan juga untuk coating material. Jadi untuk memperlambat korosi, nah seperti itu. Karena memang karbon, justru kalau yang memperlambat korosi, amorphous karbon itu malah lebih bagus daripada kristal. Nah itu penjelasannya ada itu ya, mungkin lain kali. Nah untuk kalau yang di sini yang disampaikan wet atau dry method, itu mungkin bayangan saya itu pencampuran. Nah kalau pencampuran, bisa juga sih, cuman memang kalau berdasarkan pengalaman ketika kita campurkan, meskipun kita pakai larut yang agak cukup keras ya, misalnya HF, kemudian kita kasih diprotic solvent, di MSO dan sebagainya, setelah kita karakterisasi lebih lanjut dengan XRD, itu tidak terlalu signifikan berubah ya, tidak terlalu signifikan berubah. Jadi memang masing-masing peak dari setting material ada, itu bagus, tetapi ada kalanya juga berubah ketika penambahan asam itu berlebih, sehingga akan bisa menjadikan Fe3O4 yang tadinya magnetik menjadi Fe2O3 alfa. Fe2O3 alfa itu kita ketahui sendiri dia tidak bisa tertarik magnet ya, jadi dia lemah sekali magnet propertiesnya, malah justru mungkin kurang disarankan dalam bioaplikasi. Nah itu akan merubah. Nah kalau saran saya untuk wet method, kalau menggunakan asam mungkin kalau yang kita pakai itu magnetik ya, mungkin harus diperkirakan betul-betul berapa banyak kalau kepaksanya harus pakai. Kalau misalnya bisa dihindari, mungkin lebih baik dihindari. Nah itu ya. Kalau dry method dicampur di ball milling itu kita juga pernah ya. Jadi kita milling TiO2, Fe3O4 dengan karbon barengan. Yang perlu kalau semuanya itu free kontaminan, misalnya ya, dari ball milling itu kan pakai gotri misalnya. Nah, gotrinya itu adalah sesuatu yang inert, misalnya dari zirkon, batu zirkon, atau mungkin dari stainless tapi yang dia tidak terkelupas dan sebagainya, itu mungkin oke ya. Jadi tidak mengubah sesuatu yang ada di dalam. Tetapi kalau misalnya yang kita pakai padah dari ball milling itu juga karatan, karena bentur-benturan kemudian dia terkikis ya. Nah, itu juga perlu hati-hati lebih situ. Jadi memang masing-masing dry method sama wet method itu ada kelebihan, ada kekurangannya lah ya. Kalau dry mungkin nggak perlu asam, tetapi mungkin bagaimana mencampurkannya supaya homogen dan sebagainya, perlu milling dan sebagainya, itu juga kita perlu lebih hati-hati atau konsiderasi lebih lanjut. Nah itu mungkin menurut saya kembalikan ke ini. Terima kasih Bu Teguh. Iya. Iya. Sama-sama. Ini dilakukan di kampus kami itu yang pakai tadi saran yang ball milling itu, dokter. Oh, iya. Karena
apa namanya? Kalau pakai CVD atau PVD sebenarnya memungkinkan nggih? Kalau CVD itu sebetulnya karbonnya itu dari Gas. iya dari gas, betul, dari vapor, bisa dari gas atau bisa dari misalnya kita nggak pakai gas, kita pakai ferosin sekaligus katalisnya ada karbonnya ditambah dengan etanol misalnya, atau toluen, memungkinkan juga bisa. Cuman biasanya penggunaan liquid gitu, pertama eman-eman chambernya mahal ya. Kalau misalnya liquidnya ada oksigen itu kan bisa korosi di dalam dan sebagainya, itu perlu konsiderasi ya. Kemudian toluen juga apakah nanti berdampak lebih lanjut dengan minumnya materialnya atau tidak. Tapi so far kalau tempat saya CVD itu dengan menggunakan gas ya. Asetilen kita tambahkan argon, inert lainnya atau helium atau mungkin nitrogen. Penambahan amonia, nah amonia gas itu kalau di tempat saya itu agak susah untuk didapat. Pernah kita tambahkan vapor amonia, tetapi chemical amonia itu kan hanya 25%, selebihnya oksigen. Nah, H2O. Nah, H2O ini justru malah lebih mengoksidasi material. Nah, ini juga tidak disarankan. Itu kalau tempat saya. Jadi memang kalau yang kepingin fresh karbon mungkin bisa pakai CVD itu dengan gas saja. Mohon maaf tadi dokter, H2 atau H2O? H2, kalau untuk reduksi bisa ditambahkan dengan H2. Iya. Maksud saya tadi untuk yang amonia, kalau di referensi biasanya kita amonia gas itu lebih disarankan. Nah, tapi kalau di sini untuk pesamator itu order amonia gas itu kan agak lama, susah gitu ya, lama banget lah masalahnya. Nah, kemudian kalau diganti dengan amonia vapor, nah itu tidak saya rekomendasikan, kecuali kalau misalnya memang untuk oksidasi, karena di amonia vapor itu amonianya itu hanya 25, larutan amonia itu ada 25%, selebihnya itu H2O. H2O itu yang lebih aktif untuk mengoksidasi seperti itu. Jadi mungkin selebihnya kalau kepengen ada reduksi, pakailah nitrogen sama hidrogen saja. Terima kasih banyak, Dr. Endah. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Kartika dari Unitri. Ingin bertanya, untuk sintesis nanopartikel magnetik sendiri menggunakan pendekatan top down atau bottom down, dan metode apa yang biasa digunakan untuk sintesis tersebut? Kemudian pertanyaan keduanya, apakah nanohorn juga berpotensi untuk aplikasi drug delivery maupun sensor, Ibu? Iya, bagus sekali pertanyaannya Mbak Kartika ya, atau Ibu Kartika. Apakah top down atau bottom up? Sintesis nanopartikel magnetik banyak disintesis, bisa dari dua-duanya. Kalau misalnya hanya untuk mereduksi size, kita bisa pakai top down ya. Tapi kalau misalnya untuk bottom up, kita bisa pakai Fe3Cl dengan oksidator. Nah, itu kita akan dapatkan besi oksida seperti itu ya. Kalau misalnya kepengen besi nol, ya kita masukkan lagi di dalam chamber, kita panaskan dengan penambahan hidrogen. Nah, kita akan dapatkan besi nol. Ya itu lebih magnetisasinya lebih tinggi seperti itu. Jadi bisa dua-duanya. Kemudian yang kedua adalah nanohorn. Ya, nanohorn tadi yang tidak saya sebut di dalam slide. Betul, nanohorn itu jadi ada CNT. Nih, saya izin untuk share. Nah, ada CNT, kalau CNT tadi grafin yang tergulung, kemudian ada nanofiber, grafin tergulung tetapi dia lebih pejal begitu, banyak gitu lapisan-lapisan grafinnya, jadi lebih padat biasanya, ada tertutup gitu ya. Kalau ini kan kalau ini lubang ya, ini benar-benar lubang. Kemudian kalau yang nanohorn itu semacam kayak CNT begitu, dan dia seperti inilah, dia kayak bentuk tanduk seperti itu. Nah, ini juga strukturnya juga berbasis heksagon ya, berbasis heksagon. Kalau dari sisi cavity, ini justru lebih banyak cavity-nya. Nah, ini sudah ada di Jepang, itu ada namanya, ada sensei terkenal sekali, Yuda Saka sensei, Profesor Yuda Saka, perempuan ya. Ini mengembangkan nanohorn untuk drug carrier. Jadi dia cavity atau ruang-ruang yang ada di sini untuk dipakai untuk mengemban drug molekul. Karena apa? Ya istilahnya kalau tadi kita pakai nanopartikel, tangannya ada di luar, kita upayakan untuk mengambil banyak.
Nah, kalau yang nanohong ini mengambilnya itu dengan memanfaatkan lubang atau ruang yang ada di dalamnya. Kalau bedanya dengan CNT apa? Kalau dengan CNT itu kan diameternya apa ya, sama lah ya kanan kiri. Kemudian juga kalau dia single wall nanotube, dia ini paling cuman hanya 0,6 nanometer kali ya, atau sekitar apa ya, kecil lah apa namanya diameternya. Jadi untuk memasukkan ke sini ini secara sengaja juga agak lebih susah. Belum lagi kalau misalnya untuk mengeluarkan. Nah, untuk mengeluarkan ya dissolve-nya itu untuk apa namanya juga agak susah ya. Kecuali kalau tadi lebar. Saya tadi memberikan contoh multi wall carbon nanotube yang diisi dengan metal ya. Itu kan ruangnya di sini agak cukup panjang atau agak cukup lebar. Nah, tapi kalau single wall itu agak susah. Nah, nanohorn ini biasanya dia single, tetapi dia memang bentuknya seperti ini nih. Jadi bentuknya apa namanya ya apa kayak tanduk begini sehingga cavity-nya memang lebih luas. Ketika ada drug masuk, gampang juga untuk keluar ketika di-release. Ya, jadi bisa ya, nanohorn itu berpotensi, sangat berpotensi sekali drug delivery. Biasanya kalau untuk bisa untuk drug delivery, dia bisa untuk adsorbent. Nah, adsorbent itu bisa banyak, adsorbent RNA, DNA, atau mungkin wastewater treatment, banyak sekali. Sensor bisa juga, sensornya apa? Sensor itu sebetulnya poinnya adalah kalau selektivitas ya. Jadi kalau misalnya sudah dikasih pancor atau panah selektivitas, kedepannya mungkin bisa dipakai untuk sensor. Ya, selama bisa memodifikasi itu sensor oke. Saya pikir itu jawabannya. Saya kembalikan ke Mas Arif. Terima kasih Ibu atas jawaban dan pemaparannya, sangat jelas. Untuk mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang dari teman-teman yang belum bisa saya bacakan. Yang belum bisa saya bacakan, saya mohon maaf karena kita memiliki keterbatasan waktu dan lain hal. Mungkin bisa ditanyakan langsung. Tadi sudah Ibu Teguh Endah telah memberikan email, bisa di email langsung kepada Ibu Teguh Endah. Dengan ini saya tutup untuk sesi pertanyaan atas materi yang disampaikan, dan saya persilakan kepada Ibu Teguh Endah Saraswati untuk menyampaikan closing statement di materi webinar sore hari ini. Saya persilakan Ibu. Oke, ya closing statement ya, isinya apa ya? Ya, terima kasih pertama kali saya ucapkan kepada panitia Nano Center Indonesia sudah berkenan mengundang saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk share sedikit ya progres dan juga review tentang material ini. Saya yakin banyak sekali peneliti, setiap kali saya konferensi itu banyak sekali yang mengembangkan penelitian yang sama, dan ini menjadi satu apa namanya ya, satu potensi sendiri untuk bekerja sama ya, bekerja sama. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mencapai 1 sampai siap ready untuk dipakai, misalnya untuk vaksin saja, itu perlu panjang perjalanan dan itu perlu multidisiplin. Nah, jadi ada orang biologi mungkin di situ, orang fisika juga di situ, teknik mungkin juga diperlukan, atau manajemen bahkan orang ekonomi yang meninjau tentang harga dan sebagainya ya, mungkin efektivitasnya itu juga kan diperlukan. Oleh karena itu mungkin apa namanya kolaborasi itu yang menjadi apa ya, kalau hanya riset di lab saja selama kita punya alat dan bahan itu oke aja lah ya, bisa ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kolaborator ya, kita tidak akan sampai ke ujung gitu. Jadi mudah-mudahan dari sini apa yang sudah kita bicarakan atau kita bahas di sini menjadi motivasi sendiri ya buat kita untuk kemudian mengembangkan lagi menuju pada final aplikasi siap pakai seperti itu. Saya pribadi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, ada banyak sekali yang mungkin belum bisa saya jawab pertanyaannya, mungkin bisa kontak langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.